Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat untuk mengikuti belajar hari ini. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar di tema yang keempat, subtema 1 untuk pelajaran di kelas 6, yaitu tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya teman-teman semuanya kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Keberagaman sosial itu terdiri dari yang pertama, yaitu keberagaman suku. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku yang sangat beragam. Di antaranya ada suku Jawa, yaitu terdapat di Pulau Jawa. Lalu ada suku Batak dan suku Nias yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Ada suku Sunda yang terdapat di Jawa Barat. Suku Betawi yang terdapat di Jakarta, ada suku Madura dan suku Tengger yang ada di Jawa Timur. Kemudian ada suku Dayak di Kalimantan Barat. Ada suku Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan. Suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Suku Bali di Provinsi Bali. Dan suku Dayak di Kalimantan Selatan. Meskipun masih banyak suku-suku di daerah lainnya. Yang kedua, ada keberagaman agama. Nah, di Indonesia, agama yang diakui oleh pemerintah itu ada 6. Yaitu yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Lalu, bagaimana sikap kita untuk menyikapi keberagaman sosial yang ada di masyarakat? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, antara lain, yang pertama, kita tetap saling menghormati antar suku dan agama. Yang kedua, tetap berteman meskipun berbeda suku maupun agama. Yang ketiga, saling menghormati antar pemeluk agama lain. Yang keempat, memberi kesempatan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. Dan yang kelima, saling bekerja sama meskipun berbeda suku maupun agama. Yang kedua, ada keberagaman budaya. Nah, dalam keberagaman budaya ini terdapat beberapa hal. Yang pertama tentang keberagaman bahasa. Di Indonesia banyak sekali terdapat bahasa daerah. Antara lain bahasa Aceh itu terdapat di Provinsi Aceh. Bahasa Batak terdapat di Sumatera Utara. Bahasa Minangkabau terdapat di Sumatera Barat. Bahasa Betawi terdapat di Jakarta. Bahasa Sunda terdapat di Jawa Barat dan juga Banten. Dan juga bahasa Jawa yang biasa kita pakai di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Kemudian contoh keberagaman budaya yang kedua, yaitu keberagaman rumah adat atau rumah tradisional. Di Indonesia juga sangat kaya akan keberagaman rumah adat. Antara lain, rumah adat Bolon itu di Sumatera Utara. Rumah adat Gadang terdapat di Sumatera Barat. Rumah adat Joglo ada di Jawa. Rumah adat Lamin ada di Kalimantan Timur. Rumah adat Tongkonan ada di
Sulawesi, baik Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. Serta rumah adat Honai terdapat di Papua, dan masih banyak lagi rumah adat yang lain di Indonesia. Nah, berikutnya sebenarnya masih banyak lagi keberagaman yang lain. Ini yang ketiga, tentang keberagaman senjata tradisional. Di Indonesia pun juga sangat terkenal akan keanekaragaman senjata tradisionalnya di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh itu terdapat senjata yang bernama rencong, terus keris itu senjata tradisional yang ada di Jawa. Lalu ada mandau yang terdapat di Kalimantan, badik di Jakarta, ada senjata tradisional celurit yang berasal dari Madura, dan juga ada jenawi, senjata tradisional Riau, dan trisula yang merupakan senjata tradisional Sumatera Selatan. Selain kedua keberagaman tadi, di Indonesia masih terdapat keberagaman yang lain, yaitu tentang makanan tradisional, tentang pakaian tradisional, dan beberapa kesenian tradisional yang sangat kaya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita untuk menyikapi tentang banyaknya keberagaman budaya yang ada di masyarakat? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita berusaha untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita saling menghormati terhadap kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, kita tetap saling tolong-menolong meskipun berbeda budaya. Dan yang keempat, kita berusaha memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke daerah lain atau ke luar negeri. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dulu untuk kegiatan belajar hari ini. Insya Allah di pembelajaran berikutnya kita akan bahas tentang keanekaragaman tentang ekonomi. Jangan lupa senantiasa untuk jaga ibadahnya serta kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.